luar biasa dukungannya dan mungkin ini era kembali bangkit drama Gong Lawas gitu. Kenapa saya tidak pernah membayangkan generasi muda sekarang tuh masih peduli dengan kami. Wadah seperti ini sangat disambut oleh teman-teman semua nih kok. Sampai di tiang keliling serang gue saja apel menemukan Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Berbahagia sekali Haji hari ini ada di Desa Peta bersama paguyuban seni drama Gong Lawas. Mengapa Haji sangat berbahagia? Karena ini sebuah sejarah bagi Haji karena Haji berada di tengah-tengah seniman lawas yang sangat cinta dengan seni drama gong. Nah, hari ini juga Haji bersama Ketua Paguyuban Seni Drama Gong Bali. Beliau adalah Anak Agung Oke Ariano SH MKN. Nah, ini agak panjang gitu. Tetapi beliau sangat konsen dengan bagaimana membangkitkan seni drama gong ini kembali di tengah masyarakat. Karena memang drama gong ini hampir punah, hampir hilang, bahkan karena mungkin digerus oleh perkembangan teknologi informasi dan juga banyak sekali seni-seni luar yang masuk ke Bali. Hari ini Haji akan bercerita, akan menanyakan mengapa tokoh-tokoh seni ini tertarik untuk membangkitkan lagi seni drama gong ini. Om Swastiastu, Gong Haji. Swastiastu Haji. Mungkin Gong Haji bisa jelaskan apa yang melatar belakangi paguyuban ini ingin membangkitkan seni drama gong ini kembali itu, Ji? Suksma Haji. Apa niki kuentan makin terbentuknya seni paguyuban drama Gong Lawas yang ceritakan dari awal bermula dari kecintaan tiang dengan seni drama Gong Lawas ini gitu. Di tiang tiap hari malam-malamnya mau tidur nih pasti nonton drama gong ya. Dan YouTube mungkin kan banyak sekali konten-konten mengenai drama gong gitu loh. Tapi juga di YouTube banyak sekali medsos yang menampilkan drama gong gitu. Nah, dari komen-komen yang tiang baca nih terharu sekali ya. Ternyata drama gong itu masih dirindukan sama masyarakat Bali gitu. Banyak sekali komen-komen yang bagus ingat yang lihat gitu. Nah, melihat komen seperti itu terketuk hati tiang. Sebenarnya tiang dari dulu menunggu. Mungkin ada teman yang berani menginisiator biar bisa mengimun ke Bali ya seniman lawas ini biar ada reuni gitu lah, semacam reuni karena niki sangat dirindukan sekali sama masyarakat. Tuan yang terwenten di tiang mengambil inisiatif serang teman-teman di tiang memiliki ring peta gitu kan peta ya. Kebetulan ide di tiang puniki disambut baik serang teman-teman. Jadi semangat sami gitu. Termasuk juga ring tabuh di bawah koordinator Gus Haji kan Gus Haji saking ngapuan itu kan. Kumantiannya itu betul-betul kenapa wastananya pahlawan dram tabuh kan. Karena beliau udah puluhan tahun di napi wastan itu di tabuh gong drama nih kan ugal bangli dagane kan. Semangat itu yang bacepok teman-teman panitia kan. Seniman tabuh juga serang seniman drama gong Gus Pujana gitu. Semangatnya luar biasa tidak terbendungkan gitu. Jadi antara tiga faktor niki drama gong, seniman tabuh dan titiang dari penggemar dari panitia nemu gelang ketiganya ini semangatnya. Nika makawinan mendorong titiang tambah semangat ada untuk menginisiasi adanya pementas niki gitu. Nah, kira-kira ini kan satu langkah awal mungkin itu mempertemukan dumun antara persegi penabuh seni pelaku drama gong dengan penggemarnya gitu kan. Ini kan sudah ini. Dalam tahap awal apa yang langkah-langkah yang dilakukan sehingga Niki bisa benar-benar mewujudkan bahwa seni drama gong ini bisa bangkit kembali gitu. Ya. Apa yang membuat tuh yakin ini akan bangkit lagi? Ya, jika ya. Becik pisan pertanyaan duanya gitu lah. Titiang pengamatan tiang kali punika maupun titiang nonton YouTube terenyuh sekali hati tiang dengan komen-komen yang ada di medsos itu gitu loh. Luar biasa dukungannya dan mungkin ini era kembali bangkit drama gong lawas gitu. Sangat-sangat dirindukan. Tiang berapa grup enten WA grup
tiang share ke Dramagung ternyata diterima semua gitu. Makanya pembicaraan di tiang sarang seniman, di tiang ketemu sarang Gosaji Apel, sarang Aden di tiang Gungkak Topeng bertiga waktu nih bercepat sekali gini ya perjalanannya. Di tiang ketemu bertiga di rumahnya Gosaji ring Gerio gitu. Besoknya udah berjalan tanpa kita sadari cepat sekali mengadakan pertemuan dengan para lingsir. Iki terutama Ajong di Tianggung Putriase gitu. Didukung penuh full gitu. Makanya langsung dalam minggu-minggu itu surat terbentuk dan kebetulan Tiang sarang niki senior Tiang dalar dia aktivis juga ring parisada kan gitu. Luar biasa semangatnya di apa namanya tuh? Di apa istilahnya ya? Disambut baik gitu loh. Makanya nemu gelang terus ketiganya semangat yang bertambah sehingga terbentuk rapat-rapat yang berawal untuk pembentukan kepanitiaan. Nah ini kan untuk menunjukkan kepada masyarakat kan, masyarakat ingin tahu apakah ini hanya sekedar biasa sebuah reuni biasa saja atau mungkin Paguyub ini akan menampilkan sesuatu yang berbeda nantinya pada saat Kendall. Pada saat mungkin setelah latihan ini ada kayak apa namanya pentas yang akan dilakukan pentas di mana saja gitu, mungkin bisa dijelaskan. Pemirsa Aji Sudibyo bincang-bincang dimanapun berada, selain dengan Pak Agung, saya juga bersama Bapak Gusti Nurage, salah seorang mungkin penggagas juga seorang sekretaris di Paguyuban ini. Mungkin Pak Gusti bisa jelaskan seperti yang saya bilang tadi, jelaskan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan impian para seniman ini untuk tampil kembali, untuk bisa diterima lagi di tengah masyarakat. Apa yang mungkin langkah-langkah ke depan dalam KPN yang akan dilakukan, Pak Gusti? Oke. Tapi awalnya suksemu peniki. Awalnya ada semacam fenomena di mana antara seniman lawas dengan generasi yang sekarang ini sepertinya ada ruang yang sedikit terputus. Walaupun dia terputus, kadang-kadang dia muncul melalui yang sekarang ini yang sering disebut dengan TikTok. Ini sebetulnya awalnya. Terus yang kedua, kami sebetulnya belum yakin awalnya, tetapi begitu ketemu dengan seniman lawas, apa yang terjadi? Kadang-kadang kaget juga. Seperti misalnya Pak Pujo, niki adalah seorang maestro. Beliau niki didatangi saja sudah mengatakan begini, Waji, Ji mau datang ke rumah saya saja, saya tempatkan di kepala saya. Kenapa? Saya tidak pernah membayangkan generasi muda sekarang tuh masih peduli dengan kami. Terus ditang takian pun Pak Pujo dan kawan-kawan pada waktu itu kadang-kadang bercerita masyarakat Bali ini perlu mencintai kembali Dramagung. Kenapa mau seseorang ini bisa full menunjukkan ekspresi dirinya justru dengan berkesenian Dramagung. Semuanya komplit nih. Niko baru satu komponen adalah senimannya. Terus yang kedua, kami juga berkeyakinan apakah betul penabuhnya juga mempunyai pemikiran yang sama. Nah, kami lebih kaget lagi, Ji. Ampurun niki ya diastun katun puyong hae puniki, titiang jag siago punik baduh nemu gelang puniki. Nah, ya diastun nemu gelang, kami belum juga berani untuk melangkah lebih lanjut. Yang pertama kami lakukan tentu audiensi dumun. Audiensi dumun. Yang pertama kami audiensi ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kagetnya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali itu di luar pemikiran kami, Ji puniki, jangankan satu kali. Kalau bisa kami akan berikan program berkelanjutan, berkesinambungan. Yang penting konsen dulu. Tetapi ditanya lagi niki, apa yang harus dilakukan? Tadi kan pertanyaan yang pertama, biar ada yang mewadahi, kalau bisa bentuklah semacam yayasan. Niki kan di provinsi, niki levelnya masih di tingkat provinsi. Kami harus turun niki, apakah betul di bawah juga suaranya sama? Kami turun coba mengajukan surat dalam tempo 2 hari saja. Beberapa bupati malah justru begitu responsif sekali. Untuk mendukung kegiatan ini. Misalnya niki, Bupati Bangli, kami kaget diterima full, bahkan beliau berdua menerima, dan itu jarang terjadi. Hari Minggu lagi. Pertama beliau kangen dengan kami, yang kedua juga kangen ketemu seperti Petro Gosapel. Ketemu tuh kayak ada kerinduan kadang, ada sebagai semacam matanya ini ada kayak tetesan. Di Petro lagi kadang-kadang suaranya ini ke cah-cauh kalau orang Bali bilang, karena saking gembiranya, aduh nu demen aja tiang gitu.
Itu intinya. Nah, artinya itu kan sudah anu lah tadi dari segi berbagai komponen yang ada sudah mendukung. Nah, kira-kira yang wujud nyatanya ini akan melakukan apa? Nah, ini saya jelaskan. Yang pertama, yang pasti itu akan ada pementasan di kabupaten kota Sebali. Niki kami mengambil momennya setiap ulang tahun masing-masing kabupaten kota. Itu akan ditampilkan. Kebetulan di provinsi sudah dalam rangka menyambut bulan bahasa Bali. Berarti bulan Februari berarti. Bulan Februari. Terus April ada 2 niki. Gianyar 19. Terus 28 di Klungkung, Mei. Sudah ditunggu kami, bahkan kami akan disediakan stage yang mewah oleh Bupati Klungkung. Nah, artinya dengan ini kan juga ada fenomena juga, karena kan di balik niki sebuah kebangkitan lagi seni drama kan ada misalnya budaya lain yang berkembang di tengah generasi muda misalnya kan. Karena mungkin bagi saya yang segenerasi mungkin paham itu drama gong itu. Tapi mereka-mereka yang masih kecilan mungkin belum pernah mengalami emosi itu kan. Artinya mungkin cerita yang dia tampilkan sekarang itu misalnya dulu ditampilkan sekarang, apakah pas dengan yang kondisi yang sekarang, itu yang menjadi kendala, mungkin tantangan bagi seniman lawas kan. Dan saya yakin dari pengalaman yang ada, saya kira bisa. Nah, kira-kira tema-tema yang akan diambil dalam pementas ini seperti apa nanti? Apakah sama seperti dulu, apakah ada perubahan-perubahan mungkin? Nah, ini ada sedikit ini. Kami sebetulnya ditantang oleh salah seorang bupati di Bali, bisa nak menampilkan drama gong yang ada inovasinya. Bahkan memakai LCD, tetapi masih menitik beratkan kepada seniman dan drama gong yang pertama. Apa ya itu? Yang pertama pakemnya, harus kembali dulu. Tadi pertanyaannya bagus itu, makanya saya mengawali dengan TikTok tadi. Apakah generasi yang begitu jomblang ini bisa menerima kehadiran drama gong lawas? Justru sangat bisa. Justru inspirasi kami berjalan kemana-mana ini justru dari generasi milenial itu. Kenapa? Coba kita lihat sekarang nonton TikTok itu. Berbagai ekspresi dia tampilkan justru itulah copas dari drama gong lawas gitu. Bahkan acting penabuh nih kadang-kadang juga diikut padahal belum tentu dia bisa nabuh gitu. Nah, artinya ini yang dalam rangka ini kan saya udah melihat ini sebuah langkah yang sangat strategis lah kira-kira. Lalu bagaimana dengan mungkin ini kan masih berbicara masalah lawas. Nanti seniman lawas ini nanti akan berusaha untuk mengembangkan kepada generasi muda seni drama ini. Itu yang paling penting menurut saya. Karena kalau seni lawas ini kan mungkin nanti akan berakhir. Ada masa waktunya kan gitu, misalnya karena umur kan gitu. Nah, yang penggantinya ini saya lihat belum muncul. Nah, apakah ada juga dari paguyub ini ingin membangkitkan itu gitu? Oke. Begini, kebetulan ini masih dalam tahap penjajakan kami. Step kedua niki kami akan menghadap Dinas Pendidikan di Provinsi Bali, bagaimana bisa nak menurunkan. Sebetulnya pengertian drama gong lawas itu bukan berarti ke pemainnya saja, tetapi pakemnya masih bisa kok. Kenapa? Semuanya komplit ada di drama gong ini. Sebutannya saja yang lawas, tetapi sebetulnya pakemnya nih bisa diterima di mana saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kami akan menghadap Dinas Pendidikan Provinsi kalau bisa niki semacam menjadi ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Apakah ini sudah mulai? Sudah. Terutama di Kabupaten Gianyar, khususnya di Kecamatan Gianyar, ada lomba. Justru inspirasinya juga sama dari drama gong yang sudah tampil duluan. Artinya apa? Diterima kok. Nah, mungkin yang untuk pertanyaan saya terakhir, nanti yang paling dekat pentasnya di mana ini kira-kira? Supaya masyarakat tahu akan menonton gitulah kira-kira pentasnya. Oke, semua Jik. Nah, mungkin sebelum ke Titiang jawab kan ya. Artinya langkah awal yang telah Tiang lakukan untuk bisa rencana Titiang terwujud kan. Tiang seperti yang disampaikan sekarang Titiang Menteri Sekretaris punika pemargi disampun Titiang jalankan kan. Audensi ke beberapa kabupaten dan surat audensi kita udah masuk ke semua instansi ya. Pejabat Pemda Sebali kan, termasuk Bapak Gubernur yang sangat konsen juga terhadap seni budaya Bali gitu. Di tiang puniki kan masyarakat gumantinya wanta ikut berpartisipasi dalam membangun Bali seperti misinya beliau namun Satkerti Loko Bali kan ya.
Terus titiang sampun memargi dan audiensi titiang sudah diterima oleh beberapa pejabat, yang mungkin beliau-beliau yang lain mungkin waktunya belum, mungkin kita hanya tinggal menunggu waktu saja katanya. Nah rencana titiang puniki jadi awal pertama dah mengawali dengan pentas ding panggung Ardi Chandra gitu. Rengat Center. Rengat Center ke waktunya rencananya mudah-mudahan tenuntan ke Pialang tanggal 17 Desember 2022 niki kan. 17 Desember. 17 Desember. 17 Desember niki berdekat berarti. Hari Sabtu niki. 12 hari lagi gitu. Nah kira-kira mungkin kan tanggal 17 persiap sudah dimulai. Sempurna. Nah kira-kira harapan tuh kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan mungkin generasi muda terhadap perkembangan seni drama ini seperti apa, mungkin bisa sedikit dibagi itu. Artinya apakah pemerintahannya perlu apa, mungkin kekurangan kendala yang tuh alami dalam ini apa gitu, mungkin yang bisa diungkap kepada publik industri. Yeah. Titiang sih memahami ya tugas di pemerintahan ke setiap harinya kan luar biasa, beliau sibuknya itu ya, mungkin melalui dinas kebudayaan juga udah banyak ada napusan ke program-program yang sudah beliau adakan, ada PKB ya, ada Bulan Bahasa, ada Bali Jani, itu udah salah satu juga merupakan perhatian pemerintah terhadap kesenian ya. Ya dalam hal ini Titiang juga ikut membantu peran Tiang di sini yang mungkin merupakan kerinduan daripada masyarakat Bali yang saat ini sedang dirindukan sekali drama gong puniki kan. Harapan Titiang sih dumugi pemerintahan, bapak-bapak kita yang sebagai stakeholder gitu ya juga terhadap seniman kita ditingkatkan kepeduliannya sehingga seniman kita yang masih beberapa yang umurnya sudah usur gitu lah. Artinya dia akan mendapat perhatian ya. Bagi seniman kita, seniman Bali ini perhatian saja luar biasa gitu ya. Perhatian dalam bentuk napi. Nah, dikasih kesempatan mentas gitu lah. Dihargai sudah luar biasa. Orang kita seniman Bali kita beda loh dengan seniman Jakarta nih loh. Orientasinya. Kalau seniman Jakarta itu kan dianggap sebagai profesional ya. Rupiah itu ada satu-satunya gitu. Kalau kita di Bali itu yang identik dengan ngayah gitu loh. Seniman joh gitu loh. Seniman joh ini dapat waktu pentasnya johnya luar biasa, nunggu 1 tahun gitu. Sia sering pernikah sesarinya terjoh pisan gitu. Joh san maka sami nih kan. Makanya identik dengan ngayah sama nih. Nah, mawena dengan perhatian seperti ini aja seniman kita udah merasa dihargai gitu. Kadi Titiang pun Pak Pujo nih yang ajak kenten komunikasi luar biasa disambutnya, bahkan dia bilang mampura ring driki ring suwaduaran Titiang genahan kepedulian gue ngaji sareng Titiang riki sareng sami netes air Titiang air mata Titiang terharu sekali kan. Kenten makawena Titiang ika dah yang mendorong Titiang sareng teman-teman iki semangat. Siang malam tidak mengenal waktu ini capeknya luar biasa sareng sami niki kenten. Nah, siaseng juga kali pertanyaan senyawawu, tapi nikah telah harapan Titiang ring generasi muda ya. Sebagai generasi muda penerus dalam hal ini pemain-pemain drama gong muda gitu. Kita sudah diwarisi sama generasi tua ya. Ada budaya di Luhung iki yang sudah terbukti ya kurang lebih 60 tahun itu waktu 60 itu sangat lama tuh ya. Dan sekarang masih eksis. Itu kan berarti drama gong lawas itu masih melekat gitu loh. Kalau memang itu nggak bagus kan tidak diterima sama masyarakat. Nah, maka wena sapunika yang lunas yang generasi muda pemain drama gitu. Tolong dijaga nih kita. Terutama pakem drama gong jangan sampai melempas gitu. Biar nika bisa ajak sampai ke Bungkurukas. Kemudian tunas saja. Gitu, semua sama-sama. Pemirsa Aji Sudibyo bincang-bincang dimanapun berada. Tadi sudah kita dengar, kita simak bagaimana semangatnya para seniman-seniman lawas lah untuk kembali bangkit di percaturan seni budaya drama ini di Bali. Saya kira suatu hal yang luar biasa dan patut kita dukung bersama karena sesungguhnya kita Bali tidak akan bisa lepas dari yang namanya seni dan budaya karena itulah roh dan taksu Bali. Mari kita dukung upaya-upaya ini dengan nanti datang tanggal 17 Desember Ring Art Center Denpasar dengan judul Dukuh Suladri. Itu mari kita datang, kita beri dukungan sehingga mereka semangat untuk mementaskan seni drama ini dan kita yakin ajak Bali itu bisa diwujudkan jika kita bersama-sama melestarikan adat dan budaya Bali. Aji Sida Bantu Parmasanti. Om Santi 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 Om. Pemirsa Aji Sudibyo bincang-bincang, kebetulan sekali hari ini juga Aji bersama salah satu pelaku drama gong. Beliau adalah dulu sering berperan sebagai Raja Tuo dan Raja Buduh. Nah,
niki. Beliau bernama Anak Agung Gede Agung Kartike. Nggih. Swastiastu tuh. Swastiastu. Mungkin bisa tuh ungkapkan kesan-kesannya ketika nanti ada paguyuban yang ingin membangkitkan seni drama gong lawas niki. Seperti apa itu? Wih, niki sangat bahagia sekali dari Titiang sebagai seniman penlingsir-lingsir mewakili teman-teman serang sami wenten makin istilahnya ada yang menjembati dan istilahnya wenten neng ruang yang penlingsir makin tadi niki pun Agung Ariano sangat bangga sekali Titiang karena dari dulu seniman-seniman timpal-timpal Titiang pun kadi dolar yang lain-lainnya yang sudah meninggal nih kok memang merindukan seperti niki dan juga teman-teman yang dulu nih yang tua-tua yang sampai meninggal sampai dia meninggal dan sakit itu memang tidak ada perhatian nampi-nampi. Mudah-mudahan niki ada wadah memperhatikan kadi Titiang seniman tua yang kadi Gung Ariano mau dia membangkitkan seni drama gong niki kembali dan Titiang sampun keliling sampai mencari teman-teman yang masih bisa untuk diajak main tampil tanggal 17 Desember niki antusias luar biasa. Sangat mengharapkan sekali teman-teman niki biar ketemu kecunduk malih. Sarang teman-teman kena rindu. Karena kita dulu sering pentas bersama dan lain sebagainya, makin wenten desen wadah seperti niki. Sangat disambut oleh teman-teman semua niki. Sampai di tiang keliling serang saja apel. Mencari tiga teman-teman siapa yang masih bisa untuk aktif untuk nanti sana. Nah kira-kira bisa dibocorkan siapa aja nanti akan pentas saja? Yang pentas nanti kalau pelawak Petruk sama Perak. Kalau yang raja mudanya Pak Lodro, Supadmo, Wayan Calo nih yang raja mudanya. Kalau putrinya banyak sekali yang masih bisa kita pakai nih. Dewa Yuniari, bekas putri Dumun, kemudian Sangayu, Madya, kari Ketut, Shanti, Ketut Mas gitu. Oh, artinya masih banyak teman-teman yang bisa. Ini kan juga menjadi kerinduan masyarakat karena ada nama Pak Lodro juga mungkin dulu yang zaman tiang paling bagusnya di Bali. Makin dia tampilkan luar biasa. Nah kira-kira apa harapan tuh sebagai seniman kepada pemerintah mungkin yang mungkin nanti sehingga sarana ini wahana ini tidak hanya berhenti pada momen tertentu saja, nah bisa berkelanjutan. Kira-kira apa yang mungkin bisa kita tuh harapkan dari pemerintah dan yang lainnya? Harap anti tiang sebagai seniman drama gong karena mungkin di jiwa nih kok drama gong gitu istilahnya. Untuk kedepannya biar pemerintah sangat memperhatikan sekali seniman-seniman kadi Titiang yang udah tua-tua dan lain sebagainya ke mangde seni drama gong yang ada di Bali ke karena seni drama gong ini sangat mendukung sekali untuk perkembangan bahasa basito, tato ketiti, bahasa gimana caranya kita matur kena kelehan, kena alitan. Sebenarnya dari drama gong samian. Percakapan sehari-hari. Ya, percakapan sehari-hari. Niko sebenarnya adanya drama gong zaman dulu niko kan dikim pun bagaimana kehidupan kita sehari-hari biar tidak hilang nanti. Biar tidak hilang apa itu Bali, gimana itu Bali itu. Pangtan awak ben cerau gumi-gumi leanang tan benten bahasa raga pedidi tan uning sampai kenten. Syukur tuh, semoga sukses. Mugi-mugi rahayu nggih. Pemirsa Aji Sidi Bincang demikian ditangkap bagaimana semangatnya nih. Ini kan luar biasa nih. Beliau sudah umur mungkin sudah cukup tua, tetapi beliau tetap semangat seperti anak muda karena kecintaan beliau kepada seni drama gong. Semoga sukses dan semoga berhasil. Mungkin aja sinap lagi dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Ada satu performance sekarang sedang ini.
Sedurung dikian atau seseorang sampai beberapa ngomong. Pengajar aksi sebuah pengastur para dipir. Hasti masih mudah. Thank you.